Halo semuanya, selamat datang di Ensiklopedia Dokter. Nah, pada akhir-akhir ini saya sering banget dapat pertanyaan tentang makanan atau vitamin yang sebenarnya diberikan pada anaknya. Ibu-ibu nih yang kebanyakan yang nanya. Karena pada saat ini kondisi sedang tidak mendukung, sedang tidak baik, banyak penyakit apalagi saat ini lagi ada pandemi, ibu-ibu jadi lebih panik. Mau kasih makan apa, mau kasih vitamin apa supaya daya tahan tubuh anaknya lebih bagus, supaya nggak gampang sakit. Video kali ini akan membahas hal itu, makanan dan vitamin yang sebaiknya Anda perhatikan, yang mungkin bisa Anda berikan kepada anak Anda sebagai asupan sehari-hari untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuhnya. Kira-kira seperti apa? Simak video berikut ini. Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi, pada anak-anak ataupun bayi sebenarnya kita bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya dengan cara istirahat yang cukup, yang pasti ya. Istirahat yang cukup dan juga tentunya jaga kebersihan, apalagi kalau saat-saat seperti ini sangat diwajibkan untuk jaga kebersihan tangan, terutama menggunakan masker jika bepergian keluar rumah, ataupun menghindari hal-hal yang berbau keramaian. Nah, lalu gimana dok untuk faktor makanan nutrisi? Memang gini, jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, faktor nutrisi memang ada peranannya. Jadi bagi anak-anak ataupun bayi disarankan memenuhi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien. Apa itu dok? Ya makronutrien contohnya seperti asupan karbohidrat, lemak, dan juga protein, seperti makanan pokok kita sehari-hari. Contohnya apa? Karbohidrat bisa dari nasi, jagung, roti, itu bisa gandum. Kemudian protein ada protein hewani, protein nabati, yang bisa kalau hewani ya kayak telur, ikan, daging. Kalau protein nabati bisa dari tempe, tahu misalkan ya, kacang-kacangan. Dan juga asupan lemak yang bisa juga didapat dari makanan berbau protein. Seperti telur, ikan, daging itu juga ada lemaknya. Nah yang terpenting juga kadang-kadang faktor mikronutrien ini kurang diperhatikan. Mikronutrien itu apa dok? Ya salah satunya seperti vitamin dan mineral ya. Ini yang nanti kita akan bahas. Jadi ada beberapa makanan yang dari vitamin yang mengandung banyak vitamin ini bisa membantu stimulasi untuk daya tahan tubuh anak Anda. Nah, faktor makanan ini apa aja dok? Kira-kira yang bisa saya berikan nih pas lagi musim-musim saat ini lagi ada pandemi, ada penyakit yang gampang menular. Tentunya yang pertama dilihat dulu usia anaknya berapa ya. Contohnya kalau makanan ya kayak vitamin dari vitamin C. Vitamin C itu biasanya dapat dari buah-buah sitrus kayak jeruk, lemon, itu bisa Anda berikan bagi anak yang sudah usianya 6 bulan ke atas. Kalau bayi di bawah 6 bulan tetap asupan utama tetap ASI. Mungkin ibu aja yang harus memperhatikan makanannya dikonsumsi, nutrisi supaya juga bisa didapat juga untuk bayinya lagi nyusu. Cuman kalau bayi yang sudah bisa makan, empasi atau mungkin anak-anak yang sudah agak lebih besar, bisa diberikan makanan-makanan yang mengandung vitamin C tinggi. Dari semua buah, sepertinya banyak mengandung vitamin C. Yang paling kita kenali ya jeruk, lemon, itu bisa Anda berikan untuk asupan vitamin C. Nah, vitamin C ini memang bagus ya untuk menjaga kekebalan tubuh. Dia juga bisa menjadi imun stimulator atau yang menstimulasi imun kita, daya tahan tubuh kita supaya lebih baik, dan juga bisa untuk sebagai antioksidan. Bisa juga menggantikan sel-sel mati. Maka ada dengan pemberian vitamin C, baik itu dengan suplementasi vitamin atau dengan makan makanan sebenarnya sudah bisa membantu untuk menstimulasi imunitas anak Anda. Kemudian yang kedua adalah makanan yang mengandung vitamin B. Vitamin B ini sebenarnya ada macam-macam, B1, B2, B3, B4, dan seterusnya. Vitamin B ini sebenarnya bisa juga Anda dapat dari makanan. Mungkin anak Anda diberikan makanan yang mengandung kacang-kacangan, biji-bijian, termasuk juga mungkin kayak gandum, roti gandum, kue gandum, dan sejenisnya, itu bisa untuk menjadi sumber vitamin B. Selain juga dari tentunya makanan dari buah-buahan, sayur-sayuran juga mengandung vitamin B. Nah, untuk berikutnya juga sebenarnya kalau Anda sering dengar ya, kita disuruh berjemur. Karena katanya vitamin D. Vitamin D ini bisa menstimulasi imunitas, daya tahan tubuh. Memang benar vitamin D ini bisa dipakai untuk menstimulasi imunitas. Cuman Anda harus memperhatikan jam menjemur dari anak Anda. Dilihat juga usianya, karena kan kalau misalkan bayi contohnya, itu tidak boleh berjemur terlalu siang.
Karena kan kalau misalkan berjemur disarankan setelah jam 10 ya, karena pada saat itu UVB-nya bagus untuk stimulasi kekebalan tubuh. Cuman pada bayi tentunya ini sangat berisiko karena kulit bayi masih sensitif. Mungkin bisa diberikan pada anak-anak yang sudah agak besar, di atas 2 tahun mungkin ya, itu sudah boleh diajak berjemur. Mungkin tidak perlu lama-lama berjemurnya, 10 menit, 15 menit itu cukup. Mungkin jam 10, jam 11 Anda ajak berjemur, itu bisa menjadi sumber vitamin D. Vitamin D ini kita harus diketahui bahwa tidak sumbernya dari matahari aja, tapi juga bisa dari susu dan makanan yang mengandung olahan daging, itu sebenarnya juga ada kandungan vitamin D. Yogurt, keju itu juga sebenarnya ada kandungan vitamin D. Jadi kalau misalkan di daerah Anda lagi musim hujan misalkan ya, atau mendung, nggak ada masalah, mungkin bisa digantikan dari suplemen vitamin D dari makanan, kayak daging, susu, kemudian keju, yogurt itu bisa Anda berikan kepada anak Anda. Kemudian yang mungkin beberapa orang kurang tahu tentang mineral zinc ya, zinc. Zinc ini juga sebenarnya bisa untuk menstimulasi sel darah putih kita untuk bisa melawan adanya infeksi, baik itu virus atau bakteri. Sel darah putih kembali bahwa dia fungsinya sebenarnya buat pertahanan tubuh. Dia adalah pasukan pertama, ibaratnya seperti itu, yang melawan kuman, bakteri, virus yang masuk pertama di dalam tubuh kita. Zinc ini bisa Anda peroleh dari makanan-makanan yang seperti dari olahan daging, daging tanpa lemak ya, atau mungkin dari ikan. Ini juga sebenarnya banyak kandungan zincnya. Anda bisa berikan makanan-makanan seperti daging, ikan untuk asupan sehari-hari untuk anak Anda, supaya bisa mendapatkan kecukupan zinc ini untuk menjaga daya tahan tubuh. Berikutnya adalah omega 3. Omega 3 ya, biasanya kalau kita tahu omega 3 ini bagus untuk perkembangan otak. Ternyata tidak cuma itu, bahwa menurut penelitian omega 3 ini juga bisa untuk membantu melawan adanya infeksi, terutama infeksi saluran pernafasan. Cocok seperti pada pandemi kali ini, dia lebih banyak gejalanya menyerang saluran pernafasan. Nah, omega 3 ini bisa didapat dari mana aja, Dok? Bisa dari telur, dari kacang, dari ikan. Terutama ikan laut itu banyak sekali mengandung omega 3. Cuman hati-hati ya dalam memilih ikan laut, sebaiknya jangan memilih ikan laut yang ukurannya besar banget. Karena ikan laut dengan ukurannya besar biasanya kandungan merkurinya lebih tinggi. Jadi kalau misalkan ikan laut, bisa ikan laut yang ukuran lebih kecil. Atau ikan-ikan air tawar pun juga sebenarnya juga ada kandungan omega 3-nya. Jangan lupa omega 3 juga bisa didapat dari suplemen, seperti kayak minyak ikan ya. Biasanya itu banyak kita bisa beli di minimarket, supermarket, atau di apotek. Selain juga itu bisa juga untuk meningkatkan nafsu makan anak, Kak. Kalau misalkan anak Anda makannya agak berkurang. Ya sebenarnya untuk makanan kita, yang penting makanan bergizi aja ya untuk pada saat kondisi seperti ini. Selain istirahat cukup, kemudian jaga kebersihan, makan makanan bergizi. Makanan bergizi kalau kita dulu pernah belajar di sekolah, 4 sehat 5 sempurna. Sebagai ada susu sebagai tambahannya. Kalau nggak ada pun juga nggak apa-apa. Nah, makanan bergizi ini sebaiknya dikonsumsi 3 kali sehari. Dengan porsi mungkin pagi, siang, atau malam. Dan di sela-selanya itu bisa diberikan selingan berupa buah sebagai sumber vitamin, sumber serat juga. Kemudian dok, yang ini banyak sekali yang ditanyakan juga ya. Gimana cara memilih vitamin yang cocok untuk anak Anda? Saya bingung, banyak banget merek vitamin. Sebenarnya hampir semua merek vitamin ini bagus. Karena pada umumnya juga kandungannya hampir sama. Cuman kan cuma beda-beda merek. Yang penting dalam memilih vitamin ini ada beberapa tips. Pertama adalah pastikan bahwa vitamin yang dikonsumsi memiliki label BPOM yang menandakan bahwa itu aman dikonsumsi. Kemudian juga cermati vitamin ini kegunaannya untuk dewasa atau untuk anak-anak. Karena tentunya untuk dewasa akan berbeda, baik segi dari kandungannya ataupun dosisnya. Jadi kalau misalkan anak Anda masih kecil, di bawah 10 tahun misalkan, atau berat badannya masih sekitar di bawah 30 kilo, ya Anda harus perhatikan vitamin-vitamin ini yang khusus untuk anak Anda. Untuk anak-anak maksudnya ya, supaya tidak overdosis juga untuk konsumsi vitamin ini. Nah, kalau masih bingung dalam menentukan merek vitamin dan juga dosisnya, ya sebaiknya saran saya Anda konsultasi dengan dokter dulu. Balik lagi, pemilihan vitamin ini nggak boleh sembarangan ya. Jangan sampai vitamin untuk dewasa diberikan untuk anak-anak, karena dosisnya sudah berbeda. Oke, sekian video kali ini. Ya, saran saya sebenarnya untuk apa yang bisa kita lakukan di sini adalah tetap stay di rumah. Kalau anak lagi nggak sakit berat, yang emergency, stay di rumah aja nih adalah pilihan yang paling tepat. Karena kalau misalkan dengan kita stay di rumah, menghindari kita ketemu orang-orang yang sakit. Ya boleh kita meningkatkan daya tahan tubuh, tapi
kalau ada yang sakit, kita malah nantangin untuk ketemu dia, baik itu di tempat ramai atau mungkin Anda berkunjung ke rumah sakit untuk mungkin sekedar periksa penyakit yang cuma ringan, ya ini juga beresiko. Maka dengan stay di rumah adalah hal yang bisa Anda lakukan untuk saat ini. Selain juga tentunya menjaga kebersihan ya, apapun setelah habis pegang barang-barang dari luar ataupun habis keluar rumah, segera mandi atau segera cuci tangan. Tentunya harus pakai sabun apapun tidak ada masalah. Dan makan makanan bergizi. Jangan lupa juga kecukupi kebutuhan air minum ya, air minum Anda. Baik Anda dan juga anak Anda, karena dengan minum yang cukup membantu sel-sel tubuh kita ini bermetabolisme dan regenerasi dengan baik. Tercukupi karena 80% lebih tubuh kita ini terdiri dari cairan. Maka dengan minum yang cukup itu juga bisa membantu menjaga tubuh kita supaya imunitasnya lebih bagus. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan terkait bagaimana nih pembelian vitamin, saya bingung mau pakai vitamin aja, komen aja di kolom komentar. Kalau bingung, milih vitamin apa. Oke, sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao!